Indonesia kalah gugatan larangan ekspor nikel di WTO, Luhut mengatakan Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding atas kekalahan di WTO. Bisa mengajukan banding itu wajib. Sebab kalau kemudian kita tidak melakukan banding, maka secara kita seolah-olah kemudian mengakui bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan kebijakan hilirisasi mineral itu sesuatu yang salah. Padahal kita semua tahu kebijakan hilirisasi mineral ini tujuannya itu sudah kita rasakan saat ini. Bagaimana yang tadi Pak Jokowi sampaikan, hilirisasi ini mampu meningkatkan devisa yang sangat signifikan sampai sekitar 300 triliun dari yang sebelumnya hanya tidak lebih dari 3,3 miliar USD, sekarang menjadi sekitar 20,9 miliar USD. Nah, ini jelas karena apa? Karena hilirisasi itu akan meningkatkan nilai tambah dari biji nikel yang hanya dihargai per ton sekitar $30, ketika kemudian diolah menjadi aneka produk dalam bentuk ferronikel, nikel pig iron, nikel mate, mixed hydroxide precipitate, dan yang lain-lain, itu mampu menaikkan nilai tambah atau nilai jualnya berkali-kali lipat. Nah, apalagi kalau kemudian kita mampu menaikkan hilirisasi ini bukan sampai di intermediate product, tetapi sampai ke end product, maka kita bisa akan meningkatkan nilai tambahnya berkali-kali lipat. Oke, baik. Lepas dari itu, yang tak kalah pentingnya kita juga mendapatkan multiplier efek yang luar biasa banyak dengan hilirisasi ini. Indonesia saat ini industrinya berkembang bukan hanya di Jawa saja. Dengan adanya hilirisasi, daerah-daerah dulu yang tidak berkembang seperti di Morowali, saat ini saya sekarang lagi di Morowali, di Sulawesi Tengah, di mana pusat dari industri nikel itu dikembangkan, kita bisa lihat bagaimana pesatnya perkembangan daerah Morowali yang dulunya tidak berkembang. Sama seperti juga di daerah Obi, di daerah Maluku Utara yang dulu tidak berkembang, sekarang daerah tersebut berkembang dengan adanya hilirisasi tersebut. Artinya Baik. apa? Bukan cuma sekedar devisa, tapi juga multiplier efek yang luar biasa. Indonesia kalah gugatan larangan ekspor nikel di WTO, Luhut mengatakan Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding atas kekalahan di WTO. Sementara Jokowi pastikan hilirisasi nikel jalan terus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia akan menyikapi kalahnya dari gugatan larangan ekspor nikel di World Trade Organization dengan perlawanan. Perlawanan ini dengan mengajukan banding, ya kita lawan. Menurut saya, tidak adil. Jadi itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation, kata Luhut. South-South Cooperation merupakan langkah untuk menyatukan suara dari negara-negara di wilayah selatan yang memiliki sumber daya mineral seperti Indonesia. Atas hal ini, Luhut mengatakan, Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding. Namun, prosesnya akan memakan waktu cukup lama hingga 2028. Kita lagi jalan banding dan itu masih jauh. Luhut pun menegaskan kembali soal komitmen Indonesia untuk terus mendorong proses hilirisasi tambang di Indonesia demi meningkatkan nilai tambah. Menurutnya, tanpa adanya hilirisasi ekonomi RI tidak mampu seperti sekarang ini. Kenapa saya mesti harus ekspor ke kamu? Nilai tambahnya di tempatmu, baru kau kasih ke saya. Saya mesti bikin di negara saya dong, supaya nilai tambahnya seperti sekarang. Kalau tidak ada hilirisasi, ekonomi Indonesia hari ini tidak seperti ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tetap melanjutkan program hilirisasi nikel. Hilirisasi tetap dilanjut meski World Trade Organization menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel. Indonesia memang melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah. Tujuannya demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara. Saat kita stop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan lalu kita kalah. Tapi keberanian kita hilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi. Hilirisasi memang digencarkan Indonesia. Tahun 2045 Indonesia menargetkan GDP bisa mencapai $7 triliun. Percepatan hilirisasi terbukti membawa dampak pada nilai tambah negara, penyerapan negara kerja, dan mendorong industri akhir pemakai mineral nikel.